Oke, ini episode lanjutan dari perkuliahan sebelumnya. Inilah kuliah kelima. Pada hari ini saya akan menyampaikan 3 video sekaligus, pendek-pendek, karena ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai bagaimana kita melakukan tes untuk mengetahui indikasi adanya pelanggaran asumsi terhadap penggunaan regresi. Seperti mana kita ketahui bahwa untuk penggunaan regresi kita harus memenuhi asumsi klasik yang disebut namanya classical assumption, yaitu normality, homoscedasticity, no multicollinearity, dan no autocorrelation. Jadi keempat-empat ini harus kita dapatkan, kalau enggak kita bermasalah dalam pengujian yang kita lakukan. Bisa jadi ada yang mengakibatkan hasil uji kita menjadi bias, atau bisa juga pengujian kita tidak efisien dan cenderung kita akan menolak, cenderung kita akan menerima nol, atau cenderung itu mengatakan tidak signifikan. Jadi sebaiknya keempat asumsi ini harus didapatkan, harus dipenuhi supaya kita fit untuk menggunakan regresi. Nah, dengan SPSS keempatnya bisa didapatkan, bisa diketahui bagaimana, bisa ada indikasi untuk mengetahui apakah keempat asumsi itu dapat dipenuhi. Nah, kita mulai satu persatu dengan test of normality, tes untuk kenormalan. Nah, ini caranya sebetulnya sama dengan ketika saya menjelaskan statistika deskriptif explore. Jadi select, analyze, deskriptif, deskriptif statistik, explore, pilih variabel dependen yang kita amati. Dalam hal ini kan variabel dependennya adalah tingkat produksi, kemudian select both, artinya pilihlah dua-duanya, histogram dan stimuli diagram, seterusnya pilihlah normality plot with test atau test normality plot. Nah, setelah kita lalui semua command ini, jadi saya ulangi kembali, analyze, kemudian descriptive statistics, explore, kemudian variabelnya dipilih, yaitu dependent variabelnya apa, yang dalam hal ini adalah tingkat produksi, kemudian pilih dua-duanya, histogram dan stimuli diagram, dan kemudian pilih normality test. Ya, ini misalnya yang kita lakukan. Kemudian kita tinggal oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan hasil daripada stimuli diagram, yang ini histogram, yang ini box plot, yang ini dua-duanya adalah merupakan normality plot with test. Jadi dari histogram kita lihat, histogram yang bawah ini buat cenderung tidak normal karena terlalu menumpuk di bagian yang kecil. Ini kita katakan miring ke kanan. Dari stimuli diagram juga sama, cenderung miring ke kanan, walaupun sebetulnya ada untuk mengikuti normal, tapi tidak bisa kita katakan seperti itu. Nah, dari box plot juga kelihatan di sini garis medianya di bawah, mestinya di tengah-tengah, ini di bawah, jadi ini juga miring ke kanan. Nah, miring ke kiri. Nah, dari sini juga, nah, seperti yang pernah saya jelaskan bahwa apabila titik-titik yang berpencar itu berpencarnya dekat dengan garis dan tidak memiliki pola, maka kita katakan pola penyebarannya sebagai normal. Tapi kalau dia jauh dari garis dan kemungkinan titik-titiknya jauh dari garis dan ada pola, maka bisa kita katakan itu tidak normal. Nah, kita lihat seperti ini ada pola kan? Ada pola di sini dan jauh. Dengan yang dead trend juga lebih parah lagi kelihatan kan, lebih jelas lagi polanya. Turun, naik, dan jauh dari garis ini. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa pola penyebaran data tidak normal, miring ke kanan. Jadi mestinya titik-titik berpencar tak berpola di sekitar garis, tapi dia ini selain berpola, dia juga berpencar jauh. Nah, itu yang pertama mengenai test of normality. Nah, yang kedua adalah test of heteroskedasticity atau homoskedasticity. Nah, salah satu asumsi yang dipenuhi untuk regresi adalah bahwa variansi dari dependent variable itu sama untuk setiap nilai X. Jadi itu namanya dikatakan sebagai homoskedasticity. Kalau tidak sama, itu disebut sebagai heteroskedasticity. Jadi asumsinya harus sama. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan
menggunakan SPSS. Jadi cara paling simpel, sebenarnya caranya banyak, saya menjelaskan yang paling simpel aja. Cara yang paling simpel untuk melihat indikasi ini adalah dengan menggunakan plot, lagi-lagi plot ya. Kita plotkan antara standardized predicted value dengan standardized residual. Standardized residual dan standardized predicted value. Jadi caranya adalah kita gunakan regresi seperti biasa, regres, linear, pilihlah dependent variabelnya seperti yang sebelumnya, dan pilih independent variabelnya, kemudian buat plot. Dari plot itu ada seperti ini muncul, tadi ya, ada Z resid, nah ini ada pilihannya, Z resid dan Z presid. Z resid dan Z pred. Z pred itu artinya nilai prediksi yang sudah distandardisasi, sedangkan Z resid artinya nilai residual yang sudah distandardisasi. Nanti akan ada plot antara keduanya. Kalau itu continue, oke, maka akan keluar hasil seperti ini. Kita lihat di sini bahwa kalau seandainya titik-titik itu menyebar secara random tanpa pola, berarti tidak ada masalah heteroskedasticity. Dengan kata lain, masalahnya kita memiliki homoskedasticity. Nah, tapi kalau dia ada pola, maka dikatakan ada masalah heteroskedasticity. Dan di sini kelihatannya tidak ada pola, seperti ini acak semuanya ada ya. Karena acak, makanya kita bisa mengatakan tidak ada masalah heteroskedasticity yang serius dalam model yang kita gunakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, multicollinearity. Adanya multicollinearitas di antara variabel bebas. Jadi yang dimaksud dengan multicollinearity adalah adanya korelasi yang signifikan, yang cukup tinggi antar variabel bebasnya. Nah, itu dengan SPSS kita bisa deteksi ini dengan menggunakan indikator-indikator FIV, TOL, agent value, dan CI. Nah, jadi keempat-empat ini bisa sekaligus. Walaupun sebetulnya besaran ini berkaitan. Kalau FIV-nya besar, TOL-nya akan kecil, agent value-nya akan besar, dan seterusnya. Jadi kita tinggal gunakan saja itu, sama dengan yang sebelumnya, analyze, regression, linear, pilihlah variabel bebas dan variabel tak bebasnya, kemudian pilih statistik. Nah, ketika kita pilih statistik, pada saat itu saya katakan pilihlah, kliklah di tempat yang kita inginkan. Nah, untuk mengetahui indikasi adanya multicollinearitas, di sini ada pilihan collinearity diagnostic. Tinggal checklist di yang saya tandain merah ini, dan itulah collinearity diagnostic, tinggal habis itu continue, baru oke. Setelah oke, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Ada di sini collinearity tolerance, VIF, kemudian agent value, dan condition index. Nah, kita ketahui bahwa aturannya, kalau K lebih besar dari 100, K itu artinya perbandingan antara agent value maksimum dan agent value minimum. Kalau besarnya lebih besar dari 100, itu ada indikasi multicollinearity. Kalau TOL atau singkatan dari collinearity tolerance, kalau collinearity tolerance di atas 0,1, berarti ada masalah multicollinearity. Tapi kalau lebih kecil dari 0,1, maka dianggap tidak ada masalah multicollinearity. TOL dengan VIF itu berbanding terbalik. Kalau TOL kecil, VIF besar. Jadi kalau VIF-nya itu tidak lebih dari 5, itu ada masalah dengan collinearity. Jadi, kebalikannya. Kalau TOL lebih dari 5, ada masalah. Nah, kita lihat di sini kalau VIF itu lebih dari 5, ada masalah. Kalau kurang dari 5, berarti tidak ada masalah. Nah, ternyata di sini juga kita dapatkan collinearity tolerance itu tidak ada yang lebih kecil dari 0,1, itu semuanya 0,6, 0,5, 0,5, 0,6, kemudian VIF-nya semuanya di bawah 5, 1, sekian, 1, sekian, 1, sekian, dan agent value di sini perbandingan ada 6, ada 1, dan seterusnya. Perbandingannya paling besar adalah 88,7, tidak sampai lebih dari 100. Dari indikator-indikator yang ada ini kita katakan tidak ada masalah multicollinearitas.
Jadi korelasi antar variabel bebas itu masih dapat ditolerir. Jadi sudah 3 ya. Tadi yang pertama normality, yang kedua heteroskedasticity, yang ketiga multicollinearity. Dari ketiga ini, masalah yang kita hadapi ternyata adalah hanya masalah normality. Tapi walaupun demikian kita nggak bisa bilang hanya. Normality itu merupakan asumsi yang paling penting. Karena kalau dia tidak normal, maka hasil pendugaan kita, hasil pengujian kita bisa berbias. Jadi biasanya mau diapain ini kalau ketemu normality ini? Ada 3 yang mungkin dilakukan. Pertama, mungkin datanya terlalu sedikit. Populasinya mestinya normal, tapi datanya yang diambil tidak normal. Tambahin datanya. Ditambahin datanya tetap aja tidak normal, berarti populasinya nggak normal, kan begitu kan? Yang kedua adalah transformasi data. Mungkin terlalu melebar dia, datanya itu data yang sangat luas keragamannya, sehingga kita transformasi dengan log, dengan akar, dengan pecahan dan sebagainya. Nah, kalaupun ini enggak juga, ya berarti kita gunakan alat analisis lain. Kita nggak bisa menggunakan regresi. Nah itu dia. Mungkin alternatifnya sebagaimana saya pernah jelaskan juga bahwa kalau regresi tidak bisa, parametrik tidak bisa, gunakan non-parametrik. Nah itu dia langkah-langkah yang kita lakukan kalau dilanggar asumsi yang harus dipenuhi ini. Oke, tadi sudah 3 ya. Normality, heteroskedasticity, multicollinearity. Yang keempat adalah autocorrelation. Nah, autocorrelation itu definisinya sebetulnya adalah pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain tidak bebas. Ada pengaruhnya pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Ini biasanya menjarang untuk data yang diperoleh melalui cross section, data kerat lintang. Ini sering terjadi untuk data yang time series. Tapi kita bahas juga ini, sekedar informasi tambahan ya. Nah, cara yang digunakan paling biasa untuk autocorrelation Darwin-Watson coefficient. Coefficient Darwin-Watson. Dengan SPSS, kita tinggal tambahkan di statistik. Ini ada di statistiknya. Sesudah kita lakukan langkah-langkah untuk mendapatkan regresi, klik statistik akan muncul di bawah itu Darwin-Watson. Nah, jadi klik di Darwin-Watson itu ya. Klik di Darwin-Watson. Nah, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Darwin-Watson-nya 1,611. Nah, 1,611 itu ada masalah nggak? Semakin dekat kedua, semakin tidak ada autokorelasi. Semakin dekat keempat, semakin besar autokorelasi untuk tanda yang searah. Dan semakin dekat ke 0, semakin besar autokorelasi dengan tanda yang berlawanan arah. Jadi kalau dia dekat ke 0, ada autokorelasi, dekat ke 4 juga ada autokorelasi. Dan dekat kedua, tidak ada autokorelasi. Nah, kita peroleh 1,6. Agak-agak dekat ya. Cuman kan namanya statistik, nggak bisa pegang agak-agak. Pastikan. Nah, dengan menggunakan tabel Darwin-Watson, kita lihat ada dengan menggunakan tabel Darwin-Watson itu ada 5 kemungkinan. Tidak ada autokorelasi, tidak bisa dipastikan autokorelasinya ada atau enggak, apakah positif atau negatif, dan dipastikan ada autokorelasinya. Jadi semakin dekat ke 4, dipastikan ada, semakin dekat ke 0, dipastikan ada, semakin dekat ke 2, dipastikan tak ada. Nah, di antara itu, sekitar 3 dan sekitar 1, sekian itu, nggak bisa dipastikan. Dan 1,6 itu ternyata tidak bisa dipastikan apakah ada autokorelasi atau enggak. Jadi untuk kasus kita ini, tidak ada autokorelasi. Tapi kalaupun biasanya seperti ini, orang memilih, tidak ada kok, tidak bisa dipastikan. Nah, jadi kalau tidak dipastikan, sama dengan statement, semua boleh kecuali yang dilarang. Nah, ini berarti karena nggak dilarang ya, saya gunakan. Nah, itu saja penjelasannya mengenai autokorelasi. Oke, jadi keempat-empat ini harus kita temui apabila kita menggunakan regresi. Selesai topik pertama yang memang kelanjutan dari yang sebelumnya.